Halo, selamat siang. Kami dari kelas 12 MIA 1 akan melakukan praktek meneliti bagian dalam tubuh ikan dan juga ayam. Untuk memenuhi tugas akhir semester 6, mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ibu Novita Indra Melina. Dan di sini kami terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok 1. Hai. Kelompok 2. Hai. Kelompok 3. Kelompok 4. Hai. Kelompok 5. Hai. Kelompok 6. Hai. Kelompok 7. Hai. Kelompok 8. Hai. Demikian, dan sekarang saatnya kami akan memulai praktek kami. Terima kasih, selamat siang. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem-sistem pencernaan ayam, sistem pernapasan ayam, dan juga sistem reproduksi. Halo semuanya, saya Joni Trojoto Sinaga dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem pernapasan ayam. Sistem pernapasan ayam berfungsi sebagai alat untuk menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan mengatur suhu tubuh, serta juga berfungsi sebagai sumber produksi suara. Sistem pernapasan pada ayam yang pertama adalah hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara, dan di hidung juga terdapat bulu-bulu kecil yang berguna untuk tempat menyaringnya udara masuk. Dan kedua, trakea. Trakea terdapat di sini. Trakea berfungsi sebagai alat untuk membawa udara menuju paru-paru. Yang ketiga, bronkus. Bronkus di sini. Bronkus berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Dan kemudian kantong udara depan. Kantong udara depan di sini dan kantong udara belakang di sini. Kantong udara depan pada ayam berfungsi sebagai penekan udara dan agar tidak keluar. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyalur oksigen ke seluruh ayam. Demikianlah hasil tentang sistem pernapasan ayam. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem pencernaan ayam yang dijelaskan oleh Devi Sirait. Perkenalkan, nama saya Devi Sirait. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama yaitu mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, yang ketiga tembolok, yang keempat proventriculus atau lambung kelenjar, yang kelima empedal atau ampela, yang keenam usus halus, yang ketujuh usus buntu, yang kedelapan usus besar, yang kesembilan kloaka. Pertama, di mulut terdapat ada lidah untuk memudahkan ayam untuk mengambil makanan dan memecah partikel dengan cara mematuknya, dibantu dengan saliva atau air liur, kemudian diteruskan ke esofagus atau kerongkongan. Kemudian saluran pencernaan tidak mempunyai cincirawan atau teksturnya lebih halus. Melalui gerakan ini terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan sampai ke tembolok sambil dibantu dengan saliva. Kemudian lanjut ke tembolok. Makanan berhenti sementara sekaligus untuk dilunakkan karena ayam tidak mempunyai gigi untuk mengecilkan partikel makanan. Makanan disimpan sementara lalu dicampurkan dengan enzim. Kemudian ke lambung kelenjar. Terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim membantu proses pencernaan protein. Kemudian ke ampela atau lambung punggungnya. Terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan bebatuan-bebatuan kecil. Kemudian ke usus halus. Kemudian ke usus buntu, terjadi proses pencernaan secara fermentasi. Kemudian ke usus besar, tempat penyerapan air. Setelah itu kloaka. Pada kloaka ada pertemuan 3 saluran, yaitu ada saluran reproduksi, urin, dan feces. Di sisi akhir dari sisa pakan yang tidak dapat dicerna seperti serat dan pakan akan dikeluarkan melalui anus. Sekian dan terima kasih.
Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya Indah Lestari yang akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam. Kami menggunakan ayam pedaging, maka di sini saya hanya akan menjelaskan tentang posisi-posisi organ reproduksi pada ayam. Yang pertama adalah ovari. Ovari menghasilkan sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Yang kedua adalah infundibulum, ujung dari pepanjang saluran yang bersambung dengan ovarium. Setelah itu ada uterus region. Dia berada di tengah-tengah sini. Uterus region berfungsi untuk menampung sel telur. Yang kelima adalah vagina region. Vagina region sebagai penyambung uterus dan kolonika. Di sini ini adalah penampakan vagina region. Yang selanjutnya adalah kloaka. Fungsinya untuk mengeluarkan telur. Dan penjelasan dari alat reproduksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rezeki Aluman Puri dari kelas 12 IPA 1. Ini saya ingin menjelaskan tentang sistem ekresi pada ayam. Ya, sistem ekresi pada ayam terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ginjal, di mana alat yang berlokasi di belakang paru-paru. Yang kedua terdapat paru-paru berfungsi mentransfer oksigen lebih dengan masing-masing pernapasan, yaitu dapat kita lihat ini paru-parunya. Itu pada bagian paru-paru terdapat banyak percabangan bronkus yang disebut pada parabronkus. Ini dia. Dan yang terakhir terdapat kulit berfungsi sebagai melindungi permukaan tubuh secara mekanik. Terdapat kemungkinan memasukkan zat-zatnya, mengatur suhu temperatur tubuh sebagai kalender sekresi, yaitu keluarnya keringat, tempat berlangsungnya respirasi. Kulit mempunyai kalender minyak yang terdapat pada pangkal ekor. Ya, sini nampak pangkal ekor. Ya, yang terakhir fungsi sistem ekresi adalah 1. Pemeliharaan keseimbangan elektrolit, 2. Pemeliharaan keseimbangan air, 3. Pembuangan limbah khususnya produk dari metabolisme nitrogen. Ya, sekian dan terima kasih. Inilah penjelasan dari saya tentang sistem ekresi pada ayam. Kami ayam. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.